Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Sehat semuanya. Sehat. Kita lanjut pertemuan selanjutnya ya. Siap. Dengan tema di sini konsep dasar kesehatan masyarakat. Saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah tahu kesehatan masyarakat itu apa? Ada yang tahu kesehatan masyarakat? Ya. Kesehatan masyarakat yaitu ilmu yang mempelajari pencegahan dan pengobatan penyakit pada individu. Yang lain ada tambahan? Ada tentang kesehatan masyarakat? Oke. Kesehatan masyarakat itu apakah bedanya nanti dengan kedokteran? Apa bedanya? Ini tenaga kesmas, ini tenaga kedokter atau tenaga medis. Apa bedanya? Ada yang tahu? Tenaga kesmas itu apa? Bedanya sama dengan tenaga medis. Ada yang tahu? Silakan. Ya, siapa? Puan? Kalau kedokteran itu lebih mengarah ke penyembuhannya. Kalau kesehatan masyarakat itu lebih ke peningkatannya. Kita kasih konsiderasi. Kenapa beda? Maka di sini Kesmas itu sangat berperan sangat besar untuk kesehatan masyarakat. Kenapa? Dia duluan mencegah. Beda sama tenaga kesehatan lainnya, itu hanya mengobati. Jadi kami ada juga apanya? Lebih baik mencegah daripada Mengobati. Begitu juga Anda semuanya. Jadi jangan sampai sakit dulu. Memang benar kalau ketika kita ada sakit baru teringat, oh ya, apa harus makan es tadi ya? Oh ya, kenapa makan yang tantangan tadi ya? Gitu. Saya tidak di sini sehat semua. Ada sakit? Ada penyakit nggak? Sakit apa yang ada di sini salah satunya? Asam lambung. Asam lambung. Siapa yang asam lambung? Banyak ya. Apa pandangan dari asam lambung? Tidak boleh makan pedas. Kemudian telat makan. Telat makan ini sering terjadi kepada mahasiswa. Kenapa? Karena sudah tahu kita mengenai penyakit itu, tapi kita masih tidak telat. Karena ini tergantung dari lingkungan kita. Bagaimana kita di tempat itu belum pertama, kawan-kawan belum makan, kita belum makan ini. Ada seperti itu. Ayo makan lah, nanti belum lagi deh. Sementara kita tidak bisa telat. Terus kemudian yang kedua, tadi apa gara-gara asam lambung? Karena kita tidak bisa sekarang kita termakan juga karena kita tidak tahu makanannya sudah pedas. Karena kita lupa menanyakan kepada yang menyediakan makanan ini pedas atau tidak. Pasti pernah kan? Padahal kita sudah tahu kitanya asam lambung, tapi tetap juga kita tidak mengingatkan atau menanyakan kembali kepada yang menjual makanan tersebut atau yang memberi makanan tersebut. Itu sering terjadi. Di sini kesehatan masyarakat itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kita harus lebih mencegah dulu daripada kita mengobati. Di sini topik kita hari ini konsep dasar kesehatan masyarakat. Di sini kita lihat dari pelayanan kesehatan kuratif dan preventif. Coba saya tanya kepada Anda semua, apa perbedaan kuratif dan preventif? Kuratif penyembuhan atau pengobatan, preventif pencegahan. Oke, kita kasih prosedur semuanya. Berarti perbedaannya apa tadi? Kalau kuratif penyembuhan atau pengobatan, preventif pencegahan. Oke. Kalau dari apanya yang satu sasarannya Individu. yang satu ke Masyarakat. Itu kita harus pahami ya. Kemudian di sini ya, ini ada gambar yang Anda bisa lihat di sini. Kenapa dia sendiri? Kenapa dia ramai-ramai? Yang sendiri siapa? Kuratif. Yang ramai-ramai? Di sini ada tokoh-tokoh masyarakat nih kalau kita sebut ini banyak ya. Ada dari Bapak Ibu Saudara dari tahun 460 sampai 330 sebelum Masehi.
Sampai di sini banyak, nanti saya kasih slide-nya, nanti Anda bisa baca. Kemudian di sini, oke, di sini ada dari Barter dan saya membagikan 4 tingkat perkembangan kesehatan di Indonesia. Tingkat pertama itu pelaksanaan Kesmas dilakukan melalui cara-cara pengobatan di klinik. Yang kedua, pelaksanaan Kesmas diperluas di poliklinik. Kemudian ada tingkat ketiga, dikembangkan berbagai usaha pokok kesehatan. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan Kesmas sudah berinteraksi secara lintas sektoral dan multidisiplin. Di sini yang kita lihat dari definisi kesehatan masyarakat. Ini ada dari Winslow, adalah Kesmas adalah suatu ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui perorganisasian potensi yang ada dalam masyarakat untuk mencapai ada beberapa ini. Yang pertama, perbaikan sanitasi lingkungan, karena sanitasi lingkungan ini banyak sekali yang harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua, pemberantasan penyakit-penyakit menular. Coba saya tanya, apa penyakit-penyakit menular yang Anda tahu? HIV dari mana asalnya? Perilaku yang menyimpan, karena Anda melakukan hubungan seksual, itu tidak boleh dilakukan apalagi yang belum muhrim. Terus kemudian apa lagi yang penyakit menular? Rabies. Itu apa penyakitnya? Penyakit pernah dialami? Siapa aja yang udah HIV ya? Ya. Apa dengan apa yang mengobatinya? Disuntik. Kemudian apa lagi penyakit menular? Ayo, siapa yang tahu penyakit menular? Siapa? Ibal apa? Raja singa, itu penyakit laki-laki ya, karena itu yang hampir sama seperti kayak HIV tadi. Jadi saran kita itu, tugas kita dari kesehatan masyarakat itu mencegah bagaimana tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Hasilnya akan dirasakan nanti. Ketika kita mendapatkan penyakit raja singa, yang HIV itu gara-gara perbuatan bebas. Jadi Anda semua jangan sampai terayu ataupun dirayu oleh pasangannya. Bukan hanya pada laki-laki yang merayu, kadang perempuan juga merayu. Nah itu benar harus kita perhatikan lagi. Kemudian ada lagi penyakit menular. Ada yang tahu? COVID. COVID menular atau tidak? Menular. Ayo, penyakit COVID menular atau tidak? Menular dengan cara apa? Interaksi apa? Interaksi apa? Ayo. Jadi pas kemarin kan kita dari pasca COVID nih, sekarang lebih. Apa yang kemarin bagaimana orang menularkan COVID ke kita bagaimana? Dari mana? Dari? Ayo paham nih, ini masih baru kemarin apa namanya ketika zaman COVID kemarin Anda apa harus apa kemarin? Menghindari orang apa? Orang yang Apa? Menghindari orang? Demam batuk. Jadi kalau orang demam batuk lari tidak? Bahkan orang bersin kita lari. Itu melalui apa yang menularnya? Jadi memang bagaimana kita disuruh memakai masker? Karena itu salah satu cara kita mencegah. Beda ya kalau mengobati apa diobati tidak orang terkena COVID? Vaksin. Vaksin. Benar lagi. Vaksin itu salah satu cara mencegah. Itu tugas dari Kesmas lagi terhadap kesehatan masyarakat untuk mencegah bagaimana masyarakat di Indonesia ini tidak terdampak COVID. Tapi masih juga walaupun sudah divaksin satu ataupun berapa masih ada juga yang terkena gitu ya. Kemudian di sini penyakit menular. Saya mau tanya dulu, penyakit tidak menular apa? Ada tahu contohnya penyakit tidak menular? Apa penyakit tidak menular? Stroke menular atau tidak? Nah, oke. Terus ada lagi? Asam lambung menular? Nah, ada lagi?
Aman dalam mana? Penyakit apa itu? Tenggorokan. Jadi kita harus bisa membedakan penyakit menular dan penyakit tidak menular, karena itu akan mengaruhi diri kita juga ya. Kemudian di sini ada untuk pendidikan untuk kebersihan perorangan, kemudian pergerakan pelayanan medis, perawatan dan diagnosis dini, pencegahan dan pengobatan serta pengembangan mekanisme sosial yang akan mendorong setiap individu di masyarakat untuk memelihara kesehatannya dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini dari ada yang kata dalam Kesmas itu ialah ilmu dan seni memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Kemudian di sini ada gambarnya, di sini ada, di sini ya dari ruang lingkup Kesmas. Apa aja ruang lingkup Kesmas? Kalau promotif itu apa? Kemudian dilakukan pencegahan, kemudian apa lagi? Kemudian direhab, kemudian kesehatan. Udah paham semua ya terkait tentang Kesmas ini harus kita apa? Bagaimana ruang lingkup kesehatan masyarakat? Ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian di sini di ilmu kesehatan masyarakat, di sini kita ada beberapa cabang ilmu. Nanti ada di mata kuliah selanjutnya itu ada mata kuliah epidemiologi. Epidemiologi di sini juga ada. Ada yang tahu apa itu epidemiologi? Membicarakan tentang apa epidemiologi itu? Pemetaan penyebaran penyakit. Oke, yang lain? Apa itu epidemiologi? Ilmu apa itu? Ya, Bibi, ilmu apa? Epidemiologi? Ada yang tahu ilmu apa epidemiologi itu? Terkait apa yang dibahas terkait epidemiologi? Penyakit menular, penyakit tidak menular itu cuma di epidemiologi tidak? Iya kan? Jadi apa epidemiologi itu? Apa? Membahas tentang distribusi penyakit, bagaimana pengembangan penyakit di kalangan kita atau di masyarakat, ya. Kemudian di sini ada sosiologi kesehatan, psikologi kesehatan, antropologi kesehatan. Ada juga mata kuliah ya. Kita belajar antropologi kesehatan, pendidikan kesehatan ada? Belum. Ekonomi kesehatan? Ada nanti ya. Manajemen kesehatan? Nanti ada manajemen pelayanan kesehatan. Nanti ada dari UKP, kemudian ada pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ada. Kemudian ada gizi kesehatan masyarakat, di statistik ada? Ada. Apa itu statistik? Apa belajar? Sudah masuk dosennya? Siapa yang ngajar? Apa? Membahas tentang apa statistik? Kok di dalam Kesmas juga? Pengaplikasian. Apa lagi? Berguna nggak statistik untuk kita? Berguna. Apa contoh kegiatan yang menggunakan statistik? Ya? Apa? Kegiatan apa? Yang menggunakan statistik? Yang pengolahan data perlu statistik? Perlu. Nanti Anda semua ketika skripsi mengolah data nggak? Ya. Ketika penelitian mengolah data nggak? Ya. Jadi ketika pelajaran statistik kita harus benar-benar belajar. Nanti ketika terakhir baru kita nampak, iya ya berguna ya ketika kesehatan, ketika statistik itu ada. Ya, kemudian lanjut di sini ada teknologi mencari penyakit di masyarakat penyebabnya. Contohnya ini tingkat kejadian hipertensi di masyarakat serta faktor risiko yang terjadi di masyarakat. Contoh paling dekat dengan hipertensi kita pada COVID kemarin ya, itu terjadi di masyarakat kita. Berapa lama COVID menyerang kita? 2 tahun. Itu waktu SMA ya? Iya. Sekolahnya online? Iya. Luar biasa ya online ya.
Pengen konten lagi? Enggak. Oke, di sini ada psikologi kesehatan, antropologi kesehatan, perilaku kesehatan, pendidikan kesehatan, tentang ekonomi kesehatan, manajemen administrasi kesehatan, kemudian ada politik kesehatan, kemudian studi kebijakan kesehatan, kemudian gizi kesehatan masyarakat, kemudian di sini ada bisnis menjaring mengenai pengumpulan data tadi. Kemudian ada terakhir tentang kesehatan lingkungan. Jadi ini juga penting di kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan. Karena apa? Mempengaruhi apa kesehatan lingkungan. Kalau kesehatan lingkungan yang buruk, gimana keadaan kita? Buruk. Kalau lingkungannya bagus, keadaan kita gimana? Bagus. Kalau keadaan lingkungan kelas ini bagus atau tidak? Bagus. Kalau ventilasinya bagus nggak? Pencahayaannya bagus tidak? Jadi hal-hal seperti itu kita harus praktikkan juga. Jadi ketika teman-teman maksudnya dari lingkungannya. Kemudian nih tujuan dari Kesmas adalah agar setiap individu dalam masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal jasmani, rohani, dan sosial. Diharapkan berumur panjang dan lebih Produktif. Jadi kita semua produktif nggak nih? Coba saya tanya kepada anda semua, apa yang sudah anda lakukan produktif di dalam kehidupan saya ini? Apa yang sudah dilakukan? Produktif dalam apa? Bangun pagi-pagi. Minum berputih yang cukup. Yang lain? Bantu orang tua. Bantu orang tua ya. Kalau di sini ya kita itu ya. Bantu orang tua yang lain? Piring. Jadi hal-hal yang harus produktif yang misalkan kita tuh bisa bantu kegiatan apa yang kegiatan orang tua bisa kita lakukan. Kemudian apa produktif di waktu kita belajar kita harus lebih sering tanya semua. Jadi jangan hanya kita pasif. Ketika kita ada dosen di depan kita hanya diam gitu ya, bahkan nunduk gitu. Jadi tidak boleh seperti itu, kita harus lebih aktif ya. Jadi jangan sampai diam. Kemudian prinsip kesehatan masyarakat ini lebih mengutamakan tindakan pencegahan yang kita sebut dengan preventif daripada pengobatan. Kemudian dalam melaksanakan tindakan pencegahan selalu menggunakan cara-cara yang ringan berhasil baik. Sudah selanjutnya menitik beratkan pada masyarakat, pada golongan masyarakat atau tempat masyarakat baik sebagai pelakunya ataupun sasarannya. Nah, ini harus kita lakukan kepada masyarakat. Kenapa? Kita harus mengubah pola mindset masyarakat yang belum yang belum masih tradisional. Sepertinya kayak ada juga di daerah masih di masyarakat itu masih menggunakan dukun beranak. Masih ada juga di suku di daerah itu suku Talang Mama masih ada seperti kayak orang suku Dayak. Itu masih orang menggunakan tidak mau dia ke medis, lebih ke mereka aja dia lebih percaya. Proses pengobatan dari mereka juga, pengobatan ada dari tradisional dari mereka. Jadi jarang mereka menggunakan fasilitas dari kesehatan. Itu jadi PR untuk pemerintah bagaimana agar masyarakat ini mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Ya. Kemudian sasaran yang utamakan adalah masyarakat yang terorganisir, kemudian mengutamakan masalah kesehatan masyarakat tanpa daripada kesehatan perorangan. Jadi kita lebih mementingkan kesehatan masyarakat secara umum daripada kesehatan perorangan. Ya. Kemudian usaha-usaha Kesmas ialah dari WHO ini sebagai dasar pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Ini harus dijalankan, harus direncanakan, harus dilaksanakan. Ini ada program dari pemerintah. Kemudian ialah kesehatan ibu dan anak. Ini kenapa kesehatan ibu dan anak sangat penting yang harus dikejar, karena dari ibu dan anak banyak penyakit yang akan mendapatkannya. Contoh, apa yang kasus dari penyakit yang ibu hasilkan untuk anaknya? Misalkan ibunya sakit ini, anaknya tertular. Apa? Asma mungkin penyakit keturunan. Oke, nah apa lagi? Diabetes keturunan. Oke, apa lagi? HIV tadi. Jadi ibu-ibu yang terkena HIV akan menularkan kepada anaknya. Jadi sayanglah kepada anaknya nanti. Begitu juga kepada bapak-bapak. Akan menularkan kepada ibunya.
atau dari ibunya dan bapaknya, terus kemudian ke anaknya tidak berdosa akan menanggung hasil perbuatan dari orang tuanya yang tidak baik. Jadi itu harus kita tingkatkan pengetahuan ibunya. Ya, kemudian di sini ya kaitan dengan sanitasi lingkungan. Ini sangat berperan sanitasi lingkungan. Kemudian pendidikan kesehatan pada masyarakat. Banyaknya masyarakat yang pendidikannya belum tahu atau pengetahuan tidak tahu terkait apa pentingnya kesehatan bagi mereka. Ini harus kita lebih memberitahu mereka agar pengetahuan mereka itu dapat apa, dengan cara apa? Dengan cara penyuluhan. Sudah pernah penyuluhan? Kita belum pernah penyuluhan, makanya kalau sempat turun ya. Nanti kita cari waktu kita penyuluhan. Karena nanti kita ke masyarakat, kita turun, kita cari temanya, kita ke masyarakat, kita kasihlah penyuluhan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di masyarakat. Contoh kalau HIV siapa sasarannya? Anak remaja. Di tingkat apa bagusnya? SMP bagus ya? Bahkan tingkat SMP dan SD sudah perlu pacaran. Orang sudah tahu itu harus dikasih atau dibekali dengan ilmu pengetahuannya tentang bagaimana bahayanya HIV. Kemudian apa lagi nanti yang akan merusak remaja di sini? Jadi apa? Intinya kalau bangsa itu bagus dari remajanya yang bagus. Kalau remaja dia sudah rusak, dia pelajaran. Maka tugas-tugas dari Kesmas itu harus kita jalankan bagaimana membuat pendidikan kesehatan masyarakat di lingkungannya semakin bagus. Kemudian pengumpulan data untuk perencanaan dan penilaian status kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, pemeriksaan dan pengobatan dan perawatan. Ya. Kemudian sini ini yang pernah saya sampaikan kemarin, faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Coba ada yang bisa menjelaskan bagian ini? Status kesehatan dipengaruhi oleh apa? Oleh lingkungan, kemudian perilaku, pelayanan kesehatan, kemudian dari empat ini yang mana yang mempengaruhi status kesehatan? Yang paling tinggi mempengaruhi kesehatan? Lingkungan. Ya. Kemudian apa lagi yang kedua? Perilaku. Kemudian pelayanan kesehatan mempengaruhi? Ya. Paling tinggi daripada keturunan. Gimana? Pelayanan kesehatan ya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan untuk menjaga status kesehatan masyarakat di lingkungan kita. Dari lingkungan paling penting, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan kelas, lingkungan teman bermain, lingkungan mana gitu. Ini lingkungan ini sekarang tidak baik. Coba kalau lingkungan ini tidak baik, pasti akan menular. Pergi kita ke tempat orang-orang yang melakukan Jumat berkah atau apa, pasti kita itu melakukan sumbangan. Pergi kita ke tempat orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, hanya dengan tidur, itu pasti kita tidur. Ini cewek-cewek nih. Pergi ke kumpulan orang drakor, ke nonton drama Korea, pasti ikut juga dong. Pergi nanti ke tempat orang-orang pengajian, pasti akan lebih tempat pengajian. Lingkungan sangat penting, dibekali sama pengetahuan dari orang tua kita, dari keluarga. Jadi keluarga yang berpaham mungkin akan lebih cepat terpengaruh daripada ada keluarga yang membina dia atau yang memberitahu atau selalu menjaga anaknya. Maka dibilang beruntunglah teman-teman yang masih memiliki keluarga yang lengkap. Dan apabila masih ada teman-teman harus bersyukur dan menjaga orang tua dan membantu mereka bagaimana cara membuat dia senang. Berprestasilah di kampus, berprestasilah di rumah, semuanya tempat ada. Jadi mesti harus di akademik. Harus tunjukkan ya. Di sini ada kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Di sini ada keturunan, ya, adanya risiko penyakit akibat keturunan seperti diabetes asma, termasuk yang saya tanya tadi ya. Kemudian pelayanan kesehatan ada tidaknya pelayanan keterjangkauan pembinaan program kesehatan. Ini pelayanan kesehatan ini memang terutama di Pekanbaru itu sudah banyak. Kalau untuk pelayanan kesehatan saya tidak ragukan lagi karena baik di sini ada klinik sudah di mana-mana, baik itu ada puskes sudah mulai, posyandu di mana-mana sudah banyak.
Kemudian di sini ada perilaku yang dipengaruhi oleh kebiasaan, kebudayaan, adat istiadat dan kepercayaan. Kemudian dari lingkungan itu adalah fisik, itu sampah, air, udara, tanah, perumahan. Nah, apalagi kalau sekarang dalam musim banjir, di rumahnya siapa yang banjir? Ada satu daerah yang banjir. Yang lain ada pernah banjir? Selama ini belum. Itu akan mempengaruhi apa yang dampak banjir yang Anda alami ketika banjir? Rusak lemari, Pak. Apa? Rusak lemari. Rusak lemari, lemari aja yang rusak. Apa aja lagi yang rusak? Hanya ya. Jadi itu mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini memang Pekanbaru lebih berkuah ya. Yang baru lebih berkuah kenapa? Lebih banjir sekarang daripada 10 tahun sebelumnya. Karena itu mungkin dah padatnya penduduk sama apa? Tidak ada penyerapan. Apa lagi? Banyak pembangunan. Apa lagi? Iya, itu dia dampak lingkungan. Terutama manusia yang baru banyak membuang sampah sembarangan. Kalau masalah memang tambah penduduk boleh, memang bertambah, tapi tidak akan banjir kalau sampah tadi kita buang pada tempatnya. Tengok kadang coba saya lihat sekelilingnya ada nggak sampah? Ada. Di sini buang memang ada banjir, gitu kan? Karena posisi kita di lantai tidak ada banjir, tapi dampaknya apa? Nah, jadi kita di orang-orang kesehatan harus bersih. Maka nanti sampah-sampah di sekeliling kalaupun ada nanti diambil, dimasukkan dulu dalam saku. Selesai kurang cari tong sampah masukkan ke situ. Itu cara kita mencegah penyakit timbul. Karena kalau sampah banyak sekali kita nyaman kita bayar. Enggak ya? Nyaman Azril? Enggak. Itu juga sama yang lain ya. Udah lanjut di sini sasaran Kesmas yang tadi ya. Ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Kemudian di sini, oke itu ada pertanyaan terkait ini? Sudah tahu semua tentang kesehatan masyarakat? Saya berharap teman-teman di sini, Anda semua di sini orang-orang yang pintar, orang-orang yang sehat, orang-orang yang melakukan prestasi yang baik, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atau kalau ada pertanyaan boleh? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Ini yang tidak ada ini mau cepat selesai itu gimana nih? Gak ada? Oke, kalau tidak ada cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.